Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan ICF Inspirasi Tujuan Firdaus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajelis. Sebelumnya kami minta maaf kemarin tidak bisa hadir karena ada sebuah agenda di luar, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersama-sama untuk yakni melanjutkan aktivitas pekanan kita. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimanapun kita berada bisa senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan selawat semoga tetap terlimpah teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini cukup populer hadis ini, sering kita dengar insyaallah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian berada. Di tempat kita berada, bagaimanapun kita berada, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengawasi kita dimanapun kita berada dan kapanpun juga. Malaikat juga demikian. Dia tidak akan pernah berhenti untuk mencatat amal baik kita maupun amal buruk kita, dimanapun kita berada dan kapanpun juga. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah berfirman dalam surat Qaf, ingatlah ketika ada dua malaikat yang mencatat, satu duduk di samping kanan dan yang satu duduk di samping kiri, dan tidaklah ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan di sampingnya ada raqibun atid, malaikat yang mengawasi, malaikat yang senantiasa hadir, lagi atidun, lagi siap untuk mencatat. Dia mengawasi kita, hadir di samping kanan kiri kita dan siap untuk mencatat. Maka layaklah kemudian Rasulullah memberikan nasihat pada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kita berada kita diperintahkan untuk bertakwa, dan bagaimanapun juga. Terlebih bumi di mana kita berpijak di atasnya ini pun kelak di hari akhir akan bersaksi atas apa saja yang telah kita kerjakan. Perbuatan baik, perbuatan buruk yang kita kerjakan dimanapun kita berada, di bumi sebelah manapun kita berada, bumi ini, tanah ini akan bersaksi atas apa saja yang pernah kita kerjakan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Hari di mana tuhadditsu akhbaruha, bumi membicarakan atas sebuah pembicaraan. Para sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, maksud daripada yauma idzin tuhadditsu akhbaruha itu bagaimana? Rasulullah menyebutkan, yakni hari di mana kelak bumi atau tanah akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan atau perkataan apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba. Yaf'alu fi yaumin kadza, fi waqtin kadza, fi makanin kadza wa kadza. Ya Allah, aku bersaksi dulu si fulan telah bermaksiat tepat di atasku ini, dia bermaksiat di sini dan di sana, di waktu ini dan di waktu itu.
betul-betul jeli, betul-betul teliti. Setiap inci dari kehidupan kita akan dipersaksikan oleh bumi. Maka daripada itu, mari kita senantiasa bertakwa dimanapun kita berada dan kapanpun juga. Belum lagi yakni anggota badan kita ini. Mulai dari paling atas kepala ini sampai paling bawah ujung kuku, semuanya akan bersaksi. Dan ketika kita membawa anggota tubuh ini dimanapun kita berada, di tempat manapun kita berada, dan kapanpun juga, maka tubuh ini pun akan bersaksi. Bahkan dalam satu ayat disebutkan, juluduhum, kulit-kulit mereka pun juga akan bersaksi. Bukan hanya sekedar mata kita, bukan hanya sekedar telinga kita, bukan hanya sekedar hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sam'a wal absara wal afidah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, setiap penglihatan, dan setiap hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ternyata bukan hanya sekedar pendengaran, penglihatan, dan hati. Dalam satu ayat disebutkan yakni sampai kulit-kulit kita pun yang ada di permukaan tubuh kita ini semuanya akan bersaksi. Dan otomatis semua anggota tubuh ini akan kita bawa kemanapun kita berada selama kita masih di muka bumi. Dan dimanapun kita berada, maka pasti di sana kita melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Maka mari kita senantiasa menjaga ketakwaan kita, menjaga anggota tubuh ini, dan menjaga bumi yang mana kita berpijak di atasnya ini untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Sehingga dengannya, kapanpun kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bumi ridho terhadap kita sebagai orang, sebagai hamba, sebagai manusia yang berpijak di atasnya. Dan anggota tubuh ini yang kita gunakan pun juga ridho, sehingga memberikan kesaksian yang baik kelak di padang mahsyar, khususnya ketika dihisab nanti. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukadimah dari taklim kita pada kesempatan malam hari ini. Sekarang kita akan melanjutkan materi inti, yakni terkait dengan perkara yang cukup berbahaya tetapi kebanyakan orang menyepelekan. Sebelumnya kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang cukup membahayakan tetapi banyak orang meremehkannya, kemarin sudah kita sampaikan sampai poin ke-5 ya. Yakni berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah atau siksa Allah. Sekarang masuk ke poin ke-6, yakni berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semuanya, pembahasan ini sebenarnya cukup menarik sekali kalau kita betul-betul teliti dengan kondisi setiap dari kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-154. Anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yang artinya mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Maknanya adalah, kalau kita lihat dalam tafsirnya, maksud dari ayat ini, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Ini orang-orang munafik, rekan-rekan semuanya. Orang-orang munafik, mereka menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti mudah untuk dikalahkan. Mereka menyangka, orang-orang munafik, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul tidak akan dapat dikalahkan dalam peperangan. Maknanya adalah, kita tahu ya, bahwa beliau ini ketika membawa Islam itu dalam keadaan terasing, betul nggih? Betul-betul dalam keadaan terasing, sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka menyangka nggak mungkin mereka ini bisa mengalahkan kita, karena beliau ini terasing, dia membawa agama yang baru, bagaimana mungkin bisa mengalahkan kita? Mengalahkan kita itu maksudnya mengalahkan siapa?
mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Anda lihat dalam perang Badar itu contohnya. Dalam perang Badar itu jumlah orang-orang kafir Quraisy ada berapa itu? 700-an. Kaum muslimin ada berapa? 300-an. Orang-orang kafir Quraisy jumawa sekali itu kan. Sangat jumawa sekali. 700 dua kali lipat kan. Nah, versus 313 kaum muslimin. Tapi kenyataannya justru yang ada adalah kaum muslimin bisa memenangi pertempuran. Dan orang-orang kafir Quraisy pulang dengan betul-betul marah. Pemimpin-pemimpin kafir Quraisy yang ketika itu nggak ikut berperang, itu betul-betul merasa malu kecut itu. Benar-benar merasa marah betul. Kok bisa kalian kalah? Jumlah kalian lebih banyak. Dan mereka itu juga orang yang baru saja kemarin sore. Kenapa kalian bisa kalah? Nah, akhirnya ketika itu mereka berusaha untuk balas dendam, untuk kemudian mengejak untuk berperang di episode kedua. Akhirnya ke depan nanti selama 1 tahun ke depan muncullah yakni apa? Perang Uhud. Dalam perang Uhud mereka betul-betul jumawa juga, merasa memenangi pertempuran. Walaupun dalam sejarah Islam disebutkan bahwasanya yang menang dalam perang Uhud itu bukan orang kafir, tapi tetap yang menang itu kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin pura-puranda awalnya. Kenapa bisa dikatakan kaum muslimin yang menang? Karena sebuah peperangan itu dikatakan yang memenangi itu adalah satu pasukan jika pasukan terakhir yang ada di medan peperangan itu ada, maka pasukan itulah yang memenangkan. Sedangkan dalam perang Uhud itu yang terakhir kalinya berada di medan peperangan Uhud itu adalah kaum muslimin. Sedangkan orang kafir Quraisy pulang duluan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat ini itu sering sekali acap kali menerpa diri kita. Kita contoh gini. Contoh orang yang mengatakan seperti ini. Kalau memang kita harus mengimani takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu katanya sudah menakdirkan kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Kalau memang kita sudah ditakdirkan masuk neraka, ngapain kita berbuat sholat? Ngapain kita beribadah puasa? Ngapain kita baca Al-Quran? Ngapain kita sedekah? Ngapain kita menjadi orang baik? Kalau memang kita sudah ditakdirkan masuk neraka, ya kesel untuk sana. Sering mendengar pertanyaan seperti ini, Mas. Pernah atau belum? Kan Allah Subhanahu wa taala itu telah menakdirkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir seorang hamba semenjak yakni 50.000 tahun sebelum diciptakannya yakni langit dan bumi. Kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga atau neraka. Sudah itu. Akhirnya muncullah dari kemudian gambaran ini muncullah kemudian pemikiran dari orang-orang liberal, orang-orang yang berfaham kebebasan, berfaham yang cuman menggunakan logika saja, berfaham filsafat, memahami kalau memang yakni kita harus meyakini kita dan kemudian yakin betul bahwasanya kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka atau surga. Kalau memang kita sudah ditakdirkan contoh masuk neraka, ngapain kita berbuat sholat, ngapain kita beribadah ini dan itu? Gimana cara jawabnya, Mas? Caranya jawab gimana? Biji. Ngopo sampean sholat? Nek sampean mlebu neraka, peratuasan kemeng. Iya. Nah, jawabnya simpel, pakai logika juga. Lah memang sampean wis ngerti apa? Nek sampean dadi ahli neraka. Kok kemudian sampean kendelmen kemudian ra gelem salat. Betul enggak, Mas? Memang kita tahu apa? Kamu yang mengatakan seperti itu, kamu tahu enggak kamu nanti menjadi ahli neraka? Kalau memang kamu sudah tahu datanya, kalau kamu sudah tahu datanya bahwasanya kamu itu calon penghuni neraka, ya silakan kamu enggak sholat enggak apa-apa. Tapi masalahnya kamu tahu enggak gitu. Sedangkan mungkin enggak kita bisa melihat data kita sebagai calon penghuni surga atau neraka? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Itu juga sebagaimana kalau ada orang yang bilang begini,
Kalau memang saya sudah ditakdirkan nanti mati karena kelaparan, ngapain saya makan? Apa yang mungkin begitu? Justru yang ada kan justru kita berpikir begini, kalau saya nggak makan justru nanti saya lapar dan pada akhirnya saya bisa mati, kan begitu kan? Iya Mas Musin. Nek ora jenenge golek duit, ya justru engko iso piye? Meletre kan begitu. Orang kok malah justru ngene. Nek memang aku ditakdirke miskin, kayak ngopo dadakan aku golek duit. Nek aku ditakdirke apa jenenge bener-bener dadi gelandangan, ngopo aku dadakan golek duit? Kan enggak begitu. Justru nek ora golek duit aku iso dadi gelandangan, nek ora golek duit aku iso meletre, nek ora golek duit aku keluargaku engko begini dan begitu. Maka kalau ada orang yang mengatakan buat apa kita beramal ibadah kalau memang kita sudah ditakdirkan yakni masuk neraka. Ini sebenarnya adalah contoh daripada orang yang berburuk sangka. Orang yang berburuk sangka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini sangat berbahaya sekali. Dan orang yang seperti ini secara syar'i dia terkena faham yakni orang yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau yakni biasa disebut dengan qadariyah, Mas. Karena qadariyah itu mereka yakni tidak meyakini akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa begini itu karena usaha saya sendiri. Saya bisa begitu karena usaha saya sendiri. Saya sehat terus seperti ini, nggak sakit-sakitan karena memang saya pintar menjaga pola makan, pola aktivitas, menjaga pola kesehatan dan lain sebagainya. Bukan karena takdir Allah saya bisa sehat seperti ini. Ini qadariyah. Dan orang yang menolak takdir sebagaimana contoh di awal tadi termasuk orang yang beraliran qadariyah, dan ini kafir, ini berbahaya. Sakitipun pahami nggih? Contoh yang lain begini. Nah, ini dalam dunia rumah tangga. Enak wis lebih, Mas. Orang enak iki. So, Mas. Oh iya Mas Wiat. Alhamdulillah. Nah, ini penting iki. Saya akhir-akhir ini kok pengen ya dadi apa jenenge? Apa? Bukan, jadi penceramah ning walimahan. Karena saya pribadi itu ya sangat terenyuh, sangat piye istilahnya? Sangat kasihan sekali. Banyak kan pasangan-pasangan muda ya belum berumur, masih berumur jagung lah ibarat katanya itu ya. Belum lama itu tiba-tiba apa? Cerai. Dan semua kalau kita selidiki sebenarnya berawal daripada kurangnya kesabaran menerima kelemahan pasangan dan tidak bisanya yakni menahan emosi atau menahan ego, merasa apa yang saya inginkan dari dia tidak bisa dipenuhi oleh dia. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi begini, orang itu ini sangat penting sekali ya bagi jenengan yang pengen rabi. Kita sering dengar gini, kenapa kok kamu itu cerai sama dia? Bisa jawab gini, karena kita sudah tidak lagi sevisi dan semisi. Mas, kamu kenapa mencerai saya? Karena kamu sudah nggak cocok sama saya lagi. Saya sudah merasa nggak satu alur dengan kamu. Saya mesti kalau pengennya begini, kamu tidak bisa memenuhi. Dan kamu mesti pengennya sendiri gini. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kan kita dengar, apalagi dunia artis biasanya kan ya. Dunia artis itu Anda bisa paham itu dari info-info di silat apa? Di obsesi apa itu kan lah. Nah, itu kan mesti aja kabar burung, kabar perceraian, kabar Waalaikumsalam. Kabar tentang privasi para artis pun diungkap di situ kan. Nah, sampai kemudian kalau ada urusan rumah tangga mesti nanti judulnya atau sering-seringnya kata-katanya begini muncul dari sebuah alasan kenapa kok keduanya cerai, itu mesti alasannya adalah karena kami sudah tidak lagi satu visi dan satu misi. Astagfirullahaladzim. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka untuk yakni memecah kebuntuan daripada bergelombangnya perceraian di usia muda, maka perlu untuk kita pahami beberapa perkara ini. Pertama, ketika kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, maka kita yang pertama adalah ketika menikah harus sesuai dengan syar'i dulu. Karena kalau sudah sesuai dengan syar'i cara menikahnya, maka insya Allah Allah akan pertemukan jodoh yang terbaik dari Allah. Paham sampai sini Mas ya? Harus sesuai dengan syar'i dulu. Kalau dalam kaidah usul fikih itu disebutkan ma buniya ala haramin fahuwa haramun. Setiap yang terbangun dari cara yang haram, maka pasti hasilnya juga haram. Dalam artian yakni mesti tidak barokah. Mesti tidak barokah. Nah, maka ketika kita menikah itu caranya tidak syar'i, lewat maaf sekali nggih, lewat kholwat dulu, lewat yang-yangan dhisik, lewat apa jenenge ceblek-ceblekan dhisik. Mas, paham lho teman? Ceblek-ceblek ini maksudnya. Nah, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala murka di sana. Ketika Allah sudah murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jalan yang mulus dalam kedua pasangan itu untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Bagaimana mungkin akan bisa menggapai sakinah mawaddah warohmah lawang sebelum nikah wis ceblek-ceblekan kok. Paham enggak, Pak? Padahal sakinah mawaddah warohmah itu hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua pasangan yang dalam meniti karir berumah tangga mereka itu sesuai dengan syar'i juga. Makanya di awal itu harus sesuai syar'i pula ketika yakni ingin masuk ke dunia rumah tangga itu. Terus satu hal yang terpenting bagi kita untuk kita pahami bersama adalah dalam proses pernikahan itu di sana ada istikharah. Ini yang paling penting untuk menentukan dia itu jodoh yang terbaik kita atau enggak. Itu dilihat secara zahir dari sisi istikharahnya bagaimana. Kalau seseorang itu memilih pasangan itu tidak pakai istikharah, wah ini sangat berbahaya sekali. Kan istikharah itu menentukan, kalau dalam pernikahan berarti menentukan dia jodoh terbaik bagi kita atau tidak. Istikharah itu kan meminta pendapat gampangannya Mas ya. Meminta petunjuk kepada Allah. Dia terbaik untukku atau tidak ya Allah. Dia jodoh yang terbaik untukku atau tidak ya Allah. Makanya kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku ingin yakni berumah tangga. Dan ini ada orang yang dalam pandanganku itu sesuai dengan kriteriaku. Tetapi walaupun demikian ya Allah, aku memohon kepadamu, tolong berikan petunjuk kepadaku, yakni apakah ini sebagai jodoh terbaikku di dalam pernikahanku nanti atau tidak. Jika memang tidak ya Allah, yakni berikanlah kesabaran kepadaku untuk yakni menolaknya dengan bijak. Tapi jika tidak ya Allah, berikanlah petunjuk jika yakni memang dia itu adalah jodoh yang terbaikku ya Allah, maka tolong yakni berikanlah kemudahan bagi hamba untuk bisa menerima secara hati dan kemudian bisa engkau permudah dalam perjalanan untuk proses pernikahannya. Bisa dipahami Mas ya? Nah, jadi kita meminta petunjuk pada Allah supaya yakni hati kita diberikan ketenangan untuk memilih dia. Tapi jika hati kita itu enggak diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, enak wae. Ketika dalam proses istikharah kurang lebih bisa 3 hari atau 5 hari. Dalam proses istikharah itu kok ada saja informasi. Anu lho kayak gini-gini. Anu lho kayak gini-gini. Akhirnya hati kita kan jadi bimbang kan ya. Itu berarti petanda dia itu memang bukan jodoh yang terbaik bagi kita. Dan itu berarti petanda Allah tidak memilihkan dia untuk kita sebagai jodoh terbaik untuk kita. Tapi kalau dalam proses istikharah selama 3 hari atau 5 hari ini kita itu diberikan ketenangan,
untuk memilih dia. Jangan tenang banget. Secara zahir sepertinya oke. Walaupun setiap orang itu relatif ya, paham aja. Secara batin, karakter, dapat informasi dari sana, dari sini, oh dia begini, dia begitu, kita bisa menerimanya. Walaupun sekalipun maaf, kita belum pernah sama sekali untuk berkomunikasi dengan dia gitu ya. Ini khususnya kasus dalam bukan kasus ya, istilahnya apa ya? Dalam konteksnya dalam pernikahan yang secara syar'i kan begitu, belum pernah komunikasi sebelumnya. Kalau kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala selama proses istikharah itu dan sampai 3 atau 5 hari target dari istikharah kita itu kok diberikan ketenangan terus, maka berarti memang dia itu jodoh yang terbaik bagi kita. Nah, entah itu dalam perjalanannya, dalam perjalanan istikharah itu hati kita diberikan ketenangan atau mungkin lewat mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala dinampakkan dia dalam mimpi kita dia begini dan begitu, dia bisa mengayomi anak-anak kita, dia bisa ikut menjaga hati orang tua kita, dia bisa menjaga hati kita. Entah itu penampakannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi itu. Maka berarti itu adalah yang terbaik bagi kita. Tapi kalau ternyata dalam mimpi awake dhewe gur diseneni wae contoh itu kan ya. Paham ora Mas ya? Berarti memang itu bukan jodoh yang terbaik kita, sehingga kemudian bartangnya turu, wah kok malah koyo ngene ya aku ya, wah berarti memang dia itu bukan jodoh terbaik kita. Inilah pentingnya istikharah. Jadi Mas, nilai paling lucu begini, Anda sudah pacaran 10 tahun contohnya, ketika mau mengkhitbah dia tak istikharah sih, delale dalam proses istikharah enak wae kejanggalan-kejanggalan, berarti ya sampean ojo mbok loske terus kemudian sampean segera finang, karena dengan Anda mendapatkan kejanggalan-kejanggalan itu sebenarnya adalah jawaban dari Allah, memang dia itu bukan jodoh yang terbaik untuk kamu itu kan. Paham enggak Mas? Walaupun kamu sudah apa Mas? Sudah apa nih? Sudah 10 sampai 20 tahun itu kan ya. Lah kan ada yang modelnya gitu, bahkan sampai apa jenenge? Bahkan sampai kemudian hidup dalam satu rumah. Iya toh? Walaupun beda kamar, sak kamar mandi apa dua ya lho. Astagfirullahaladzim. Maka sekalipun kamu itu sudah menjaga hati dia 15 tahun contohnya gitu kan ya, sudah kamu itu memberikan apa jenenge Mas, harapan kepada dia 15 tahun, tapi ketika kamu iseng-iseng gitu kan ya, atau kamu menyengaja untuk istikharah dan ternyata dalam proses istikharah itu kamu diberikan tanda-tanda di mana tanda-tanda itu mengarah kamu tidak diridhoi oleh Allah, atau yakni dia bukan jodoh terbaik bagi kamu, berarti ya sudah, kamu jangan lanjutkan itu pernikahan itu. Kalau kamu lanjutkan, kita nggak tahu kan. Kalau kita lanjutkan bisa jadi yakni nanti akan terjadi ini dan itu. Karena memang kalau istikharah itu adalah yang menentukan dia itu jodoh kita atau tidak. Jodoh kita menurut Allah gitu. Terus kalau ternyata sudah diberikan ketenangan dalam hati untuk memilih dia dan kita yakinkan ini adalah jodoh yang terbaik dari Allah, sekalipun nanti dalam perjalanannya di awal-awal pernikahan, loh kok ngini, kok ngono, kok ngini, kok ngono, maka yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah lah memang sampean apa apik dhewe, lah memang sampean sempurna apa. Maka yang harus kita pikirkan itu. Bisa jadi juga walaupun dia begini dan begitu, bisa jadi dia memiliki yakni kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita yang lain. Dan kita juga harus paham yang kedua nih, yakni perempuan itu nggak ada yang sempurna. Kalau kita pengen mencari yang sempurna, carilah malaikat. Malaikat. Ini rangono mati dhisik kan ketemu Ainul Mardiyah bidadari di sana. Nah, dan ingat yang ketiga selanjutnya adalah kalau memang kamu sudah mengistikharai dan kamu yakin bahwasanya ini adalah jodoh yang terbaik, dan ini yang harus kita yakini Mas. Kalau sudah hasil istikharah itu ditenangkan oleh Allah, apapun nanti ketika kita menikah kok kok menemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam diri dia, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri dia, lama-kelamaan terkuak satu demi satu ya, tetep kuwi bojomu lek paling terbaik. Bukan berarti ada bojo yang lain yang enggak lo ya. Maksudnya adalah itu adalah jodoh yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah untuk kamu. Itu adalah jodoh terbaikmu.
sekalipun nanti akan terkuak, ternyata dia begini begitu ya, kok kowe ngene to Dik, kita sampean ini karo aku beda. Jangan begitu. Kalau memang kemarin dalam istikharah itu kamu udah ditenangkan hati oleh Allah, tetap walaupun begitu itu adalah jodoh yang terbaik. Apalagi kalau kamu sudah melihat rumput tetangga lebih kuning, lebih hijau, maka secara otomatis iblis akan masuk ke sana. Ketok itu apik kae timbang dek iki. Nah, permainan di sana baru dimulai. Kalau sudah begitu, masya Allah, maka kita tidak akan mempedulikan lagi, yakni istilah jodoh yang terbaik dari istikharah. Kalau kita sebagai seorang muslim sudah yakin betul bahwa hasil istikharah itu menentukan jodoh kita yang terbaik atau tidak, maka sekalipun dalam perjalanan menikah itu nanti kok ada gelombang pasang itu kan ya, ada kelemahan-kelemahan dari dia yang terkuak, maka harus kita yakini tetap dia yang terbaik dan kita harus mempertahankan dia. Paham sampai sini Mas ya? Makanya pas kemarin, maaf ya cerita sidik ya, pas kemarin saya nikah itu juga begitu awal-awal, kok ngene yo, lah iya tuh, kok ngene yo, kok ngene ya. Tapi saya ingat, saya kan kemarin udah tak istikharoi dan saya mantap memilih dia. Walaupun dia gini dan begitu, saya yakin walaupun kamu itu begini dan begitu, maka pasti kamu tetap yang terbaik dan saya tetap akan mempertahankan kamu bagaimanapun juga. Karena walaupun kamu kayak gitu, kamu tetap jodoh yang terbaik. Karena kalau saya mencari orang yang mana dia memiliki kelebihan yang tidak ada pada dirimu, belum tentu yakni dia nanti adalah yang terbaik bagiku. Kendil guling iso repot niku. Saged dipun pahami nggih. Seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi juga seorang pemuda yang baru menikah, pengantin lah, pengantin baru. Dia cerita banyak hal tentang bojone. Tak kira ki ndemben anu lho Tat. Ndek ben ki dek tak kira ki ngene. Lah omonge kok kono ki dek ngene lho. Omonge kok kene ngene. Bar nikah kok tibake ngene. Ya Allah. Lah kowe ndemben nganggo istikharah apa ora? Ya istikharah. Mantep ora hatimu? Ya mantep. Berarti itu jawaban dari Allah kan, berarti kan iya. Maka ya sudah, walaupun dia itu begini dan begitu, walaupun ngapunten tibake apa jenenge punggungnya naik andeng-andenge itu kan ya, maka tetap itu yang terbaik bagimu itu kan ya. Maka ya tibake dhek ngene, jangan begitu terus gara-gara itu kemudian kamu mencari-cari rumput tetangga yang hijau endi ya. Nah, untuk bila min dzalik ini. Bisa dipahami nggih? Kalau kita sudah punya punya prinsip atau punya mindset bahwasanya sesuatu yang kita istikharoi dan kemudian ditenangkan oleh Allah yang menjadi jawaban terbaik dari Allah, maka mindset kita harus tetap yakni kuat, kokoh sampai seterusnya. Berarti jawaban yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala melalui istikharah saya kemarin itu tetap yakni yang terbaik sampai selamanya. Kecuali ini awake dhewe menemukan ternyata dia, contohnya piye Mas? Ternyata dia mati, wi beda meneh, arep golek liyane monggo. Nah, tapi walaupun bagaimanapun dia kondisinya, maka dia tetap adalah yang terbaik bagi kita. Ada pertanyaan begini, lah kalau ternyata dia selingkuh Ustaz, masuk ngono ku ya jodoh terbaik bagi kita. Piye jalan ngono kuwi? Lah dhek selingkuh, aku yo panas to ngono kuwi to. Itu kan ya. Ya tersinggung ngono kuwi ya. Aku ya cemburu dhek selingkuh kok. Nah, beda kalau seperti ini Mas. Yang saya maksudkan adalah jodoh yang terbaik itu adalah selama yakni istrimu juga berusaha untuk berada dalam jalan kebaikan. Dan walaupun dalam jalan kebaikan, namanya orang itu mesti kadang melakukan kesalahan. Tapi nek jenenge ngapunten wong wedok, dia mengikuti jalan yang terbaik, maka otomatis dia nggak akan mungkin selingkuh. Paham ora Mas? Iya ora Mas? Kalau dia selingkuh, maka otomatis
dia telah melakukan sebuah keburukan yang mana kita sebagai seorang suami layak untuk mencerai dia atau tidak. Lah katanya tadi apa jenenge itu jodoh yang terbaik. Iya, jodoh yang terbaik jika di antara keduanya itu bisa saling berusaha untuk yakni menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Saged dipun pahami nggih? Paham napa ora, Mas? Nah, begitu. Tapi kalau di tengah perjalanan wah ndelalai mualih malah murtad itu kayak berarti ya bukan apa jenenge kan bisa jadi kan ya. Berarti ya apa itu namanya ketika itu sudah pupus. Berarti memang ketika itu sudah tidak lagi menjadi jodoh yang terbaik dan itu ada hak untuk kemudian kita mencerainya. Sah-sah saja seperti itu. Maka kalau ada orang tadi ada pengantin atau yakni ada sepasang suami istri mengatakan, "Wah, kamu sudah enggak cocok lagi sama aku. Kita sepertinya kita itu bukan jodohnya." Wah, naudzubillah min dzalik. Kalau kemarin kita sudah istikharah dan itu ditenangkan oleh Allah hasil istikharah kita, dijawab oleh Allah dengan hati kita tenang untuk memilihnya, tetap dia itu apapun kondisinya, dia adalah jodoh yang terbaik bagi kita dan kita harus mempertahankannya. Tapi beda nih sampean orang mengistikharah sadurunge. Nah, bisa dipahami nggih? Nah, ini contoh saja. Dan ingat rekan-rekan semuanya, dalam sebuah riwayat disebutkan, sesungguhnya ada suatu kaum yang dibinasakan oleh prasangka buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakanmu. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-23. Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum. Dan itulah prasangkamu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu, sehingga prasangkamu itu telah membinasakanmu sendiri. Kita berprasangka yakni ini bukan jodoh saya. Ini kan berarti kan dia berprasangka buruk kepada Allah. Padahal kemarin sudah diistikharah ya dan sudah mantap untuk memilihnya. Kok tiba-tiba sepertinya dia enggak jodoh sama saya. Berarti kan jelas ini termasuk orang yang melakukan dosa besar berupa berprasangka buruk atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu kemudian kita cerai, maka di sana mesti Allah akan membinasakan kita. Akhirnya kita kemudian kita menikah dengan orang yang kita sangkakan lebih hijau rumputnya tadi kan ya. Nah, dan ternyata dalam perjalanannya tiba-tiba ngerti-ngerti langsung nguning. Nah, langsung apa jenenge bosok. Nah, repot itu malah. Dan yang kayak gini sangat banyak sekali kita temui. Ingat sekali lagi, orang yang berprasangka buruk kepada Allah, maka dia pasti akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula kita jadi tahu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang ke-216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu sangkakan baik belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang kamu sangkakan buruk belum tentu buruk di mata Allah. Saged dipun pahami ya. Menurut kita yakni kalau saya itu contohnya sekolah di sini itu penak. Mergone apa? Koncone lek lanang apa jenenge saka daerah kene akeh. Bisa jadi itu adalah yang terburuk dari Allah. Delalai sampean punya masalah karo kancamu dhewe, terus akhirnya sampean ora kerasan nek sekolah ning kono. Mergone bolo-bolomu do mbuli sampean kabeh lek saka sekitar kene. Akhirnya gara-gara itu kemudian sampean ora duwe kanca ning sekitar sini. Akhirnya sampean kemudian keluar dari sekolah. Bisa jadi enggak kayak gitu? Bisa jadi. Kalau di anak-anak pondok begini, janjane iki ngopo bapak ibu kuwi nyekolah ku ning pondok. Ning njaba ku enak lho. Kan nek gur ngibadah aku iso ngibadah. Nek gur melu pengajian aku iso melu pengajian. Maca Quran nang omah ya tak usahne maca Quran. Ning pondok iki jan ngene. Paham to Mas? Lek pernah nyang pondok ya. Pondok iki ngene. Koncone alah omonge wong tuaku koncone apik kabeh, tapi yo nyatane malah aku justru dicolongi wae. Nah, contoh. Coba nang omah mesti enggak ada praktek
pencurian dari teman-teman nggak ada, karena yang di rumah cuma saya sebagai anak dan kemudian orang tua. Nah, pemikiran seperti ini perlu untuk diluruskan, karena bisa jadi yakni ketika kita di luar itu justru nanti akan semakin liar. Nah, jenengan lek napa menika belum pernah ngerasakan hidup di pondok, itu merasakan nggak Mas pengaruh-pengaruh kebebasan, pengaruh-pengaruh apa namanya hawa nafsu, itu merasakan nggak itu? Merasakan banget nggak? Sangat pol itu, karena kawan-kawan kita mesti ya bukti ini aja lah, yang ikut IJF sini aja, yang ikut kajian kayak gini, ini lebih sedikit atau lebih banyak daripada yang nggak ikut? Teman kita yang ikut kajian seperti ini lebih sedikit atau ya ini yang di luar sana itu lebih banyak? Lebih banyak mana? Banyak di luar kan? Nah, yang ikut pengajian kayak gini mesti lebih sedikit. Yang ikut ke masjid, ikut sholat berjamaah di masjid pun juga bisa dihitung dengan jari. Dimanapun berada seperti itu. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, segala sesuatu kalau kita itu sudah berjalan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun yakni kita dalam hati ini merasa wah ketoke jenenge aku ora cocok nek melu gabung cah-cah ngaji ngene iki. Lah kabeh kudu ngene kudu ngono, nek aku dolan rono kok dipoyoki kepiye? Nah, cobain apa jenenge aku melu grup kono. Tak kira ya aku iso netral. Nek melu cacah pengajian ngene iki engko dikira apa jenenge ora gelem bersosial karo masyarakat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang seperti ini sama saja kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan lagi-lagi kita dihadapkan dengan sebuah masalah di mana kita menganggap permasalahan seperti ini bukan dosa besar, padahal sebenarnya buruk sangka ini, masalah buruk sangka kepada Allah ini dosa besar. Karena buruk sangka nanti ada hubungannya dengan yakni takdir, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini dosa besar yang keenam, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang ketujuh, dosa besar berupa keinginan untuk sombong dan berbuat kerusakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-83. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Saya kasih contoh, orang-orang yang dia itu tidak mau memikirkan akhirat, yang dia pikirkan cuma dunia saja, sehingga ada orang yang berkata seperti ini, kayak buat apa saya sholat? Sholat tidak bisa memastikan seseorang itu hidupnya di dunia itu bisa mapan. Buktine aku iki, buktine aku ora salat we, ora melu ibadah ning masjid we, nyatane ya iso sukses uripku, iso mapan. Daripada sampean melu pengajian dadi WB pirang puluh tahun to Mas sampean. Lho, aku lho rasa dadak WB-WB-nan, rasa dadakan salat-salatan, we nyatane uripku ya sukses. Kan ada orang yang berpikir seperti ini. Nah, ini termasuk orang yang sombong ini. Orang yang sombong dan kemudian dia termasuk yang hakikatnya itu menjadi bagian daripada yakni orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Karena dengan adanya orang seperti ini, apalagi dia bisa yakni mengajak orang lain untuk menjadi bagian daripadanya, maka otomatis dunia ini akan betul-betul rusak hanya karena ada segelintir orang yang berpikiran seperti ini. Buat apa saya sholat? Nyatanya hidup saya sudah mapan. Buat apa saya sholat? Nyatanya hidup saya juga jarang-jarang sakit. Daripada sampean gur sholat wae, gur ngibadah wae, tapi uripmu ya gur ngono-ngono, panggah wae kayak tidak sekali dua kali melebah metu kostati, puskesmas, seger waras, DKR. Nah, kuwi mergone sampeyan kakean sholat ngono kuwi lah nafsu. Naudzubillah min dzalik seperti ini kan. Kan ada ya orang-orang yang bilang seperti ini. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau mengetahui adanya orang-orang munafik yang memiliki sifat seperti ini, beliau bersabda seperti ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang di antara kalian tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman
hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi bahasa mudahe, nek sampeyan ra gelem kon taat marang Allah, sampeyan pengen hawa nafsu saja yang sampeyan perturutkan, ya wis stopno. Maksudnya ya udah terserah itu. Terserah, kalau kamu pengennya cuma memperturutkan hawa nafsu, ya sudah. Kalau kamu merasa kamu ini sebenarnya adalah bisa hidup ini karena rezeki Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, tapi malah kamu mengatakan ya ini saya bisa seperti ini karena saya usaha sendiri, maka ya sudah, perturutkan saja hawa nafsumu. Seorang yang beriman itu adalah orang yang apabila hawa nafsunya itu mengikuti apa yang menjadi yakni ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Hawa nafsunya itu mengikuti akalnya, bukan akalnya itu kemudian terkalahkan oleh hawa nafsunya. Poin selanjutnya adalah dosa besar berupa yakni permusuhan dan rasa benci. Khususnya sesama muslim ya. Itu latar belakangnya bermacam-macam. Ada yang karena latar belakang harta, sehingga antara satu pedagang dengan pedagang yang lain saling udur-uduran, saling mencari pelanggan, dan pada akhirnya sampai kemudian labrak-labrakan. Nek petani biasanya di musim kekeringan itu rayaan itu Mas ya, rayaan banyu. Apalagi urusan pekerjaan ning dalanan itu kan, urusan pekerjaan ning dalanan. Iki markaku iki apa jenenge kekuasaanku. Sampeyan arep apa jenenge dodolan lek kaya aku ki ning kono. Nah, urusan harta apalagi di pedesaan. Lah wong apa jenenge ning kene iki wis ana lek dodolan buka warung klontong lah model Mas ya. Dadak apa jenenge sampean mboten buka. Padahal apa jenenge omahmu, warungmu karo warung kuwi gurlete pirang omah, gorong omah. Lah mbok ya apa jenenge ngerteni kene apa jenenge golek rezeki yo gur iki. Nek sampean buka ya apa jenenge engko rezekiku ya tambah berkurang. Nah, terus kemudian dibantah karo rezekine. Ya ngono ku ya bagi-bagi rezeki yang ngatur Allah Subhanahu wa taala kok. Piye Mas ngono ki Mas? Karena gitu susah itu kan. Saya jadi sebagai kepala RT contoh itu. Aku yang mumet Mas mikir gini Mas. Duwe apa jenenge duwe rakyat itu yang seperti ini susah. Lek siji apa jenenge pengene itu memang biar menjadi khusus untuk mata pencarian dia. Kalau ada orang lain mau cari rezeki ya sudah, silahkan buka di tempat yang lain kalau sekiranya sama mata pencariannya, atau kalau itu cari mata pencarian yang lain. Lek siji ya pengen podo mata pencariane, dia tidak mempedulikan apakah sebelumnya itu sudah ada atau belum. Dalam pikirannya yakni urusan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang susah Mas untuk menyelesaikan kayak gini, karena biasanya sampai poyok-poyokan itu biasanya. Bahkan kadang itu saya sendiri juga heran, ya Allah. Ini cuman letnya satu Mas, satu rumah ya. Contoh, ini jalan raya. Ini orang buka, ada rumah di sini, buka warung di sini. Depannya ada rumah. Nah di sini juga buka, sama-sama jualannya sama. Warung sembako apa kelontong jadi Mas? Padha ya. Warung kelontong itu kan, warung kelontong. Di sini sudah lama banget. Terus tiba-tiba ada pemain baru, tetangganya sendiri depannya, walaupun nggak depannya pas, tapi sampingnya depannya pas itu, paham Mas ya? Yo buka, wih nek sampean dadi jenenge pemilik warung pertama ngono piye atimu? Kan begitu kan ya? Nah bener nyanyi terus loh. Akhirnya kemudian mesti itu akan terjadi senggol-senggolan, akan terjadi apa jenenge poyok-poyokan, terjadi singgung-singgungan. Mbok arep ning ngendi to? Mesti begitu. Padahal sak durunge kuwi apik banget, terus biasane ngeki apa jenenge gedang sak lirang, biasane ngeki apa jenenge gorengan, biasane duwe apa wae nyahnyo saka kono buka. Alah ben kono ya iso golek dhewe dan sebagainya. Kono iso goreng dhewe. Akhirnya kan gitu. Makanya seharusnya yang kedua ini, pemilik warung yang kedua ini seharusnya dia paham seharusnya. Ya bener, dia bisa aja berdalih rezeki Allah itu sudah ditentukan bagi setiap hambanya, sudah benar, tapi dia tidak bisa menjaga hati pemilik warung berikutnya. Nah enggak gitu, ya sudah, jenenge sana di pasar. Nah, ini pasar kan beda. Ini pasar walaupun sampingnya podo ya enggak masalah, karena jenenge jangkauan konsumennya itu lebih luas.
maklum dudulan golongan ning kene ning kono dan golongan enggak masalah. Pemenang ning apa jenenge Mas? Alun-alun seperti itu kan ya. Dudulan pentol ning kene, sijine pentol ning kene, ning pentol ning kene nek kaya ning Tawamangun Mas modelian. Kaya ning apa jenis sekitar Cemoro di Cemoro Kandang, sekitar Mongkrang. Itu kene warung dodolan apa? Sate apa jenenge? Sate kelinci, tirik-tirik gor karek milih. Stroberi yang ngono kuwi kan. Stroberi tirik-tirik gor karek milih itu kan. Dan mereka tidak saling apa? Udur-uduran. Kenapa? Karena mereka saling paham, sama-sama paham bahwasanya ini adalah tempat wisata. Nah, tapi nek apa jenenge ning tangga itu riskan banget genah itu. Pokoknya tangga di desa, ning desa uripe ning desa ge sak tangga itu riskan banget bagaimanapun. Makanya harus bisa saling memahami, saling apa namanya? Memahami hati masing-masing. Deke nek aku buka aku ya dek engko kepiye ngono, mending aku tak ya buka tapi ning kono. Mungkin buka ning pinggir jalan gede, nah, dan lain sebagainya. Ngono ya Mas Haji ya. Nah, begitu. Niku ya Mas Haji iki contohnya apa jenenge? Dodolan apa jenenge Mas? Rokok. Oh, busur, panah itu kan ya. Lah kan dhek kan modele online. Nah, apalagi online. Online itu walaupun apa jenenge tanggane dhewe ya padha dolan online enggak masalah. Karena apa? Online itu kan konsumennya itu kan seluruh dunia kan. Jenis seluruh dunia ya monggo itu kan. Nah, permusuhan dalam harta. Permusuhan dalam harta ini harus kita saling memahami bahwasanya memang betul setiap orang itu yakni sudah ditentukan sendiri hartanya masing-masing. Dan kalau kita kemudian kok saling senggol-senggolan, saling musuh-musuhan, kita juga harus memahami bahwasanya harta itu nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi permusuhan karena jabatan. Apa namanya? Saingan mendapatkan jabatan. Kita harus sadari bahwasanya jabatan itu pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Belum tentu loh Mas, ini paling parah ini. Orang itu seringnya saingan jabatan. Pokoknya kudu menang daripada Orang itu kalau sudah begitu, itu biasanya mesti tidak melalui istikharah, itu pasti. Tidak melalui istikharah. Karena apa? Dia pengen saingan untuk menang. Dan dia tidak sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia fokusnya kepada yakni usaha gimana supaya orang-orang itu memilih dia. Pasti seperti itu. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah, beban dia nanti di yaumul hisab itu sangat berat sekali. Seorang sahabat itu pernah bilang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong engkau jadikan aku ini sebagai pembantu pemerintahanmu ini ya Rasulullah. Jadikan apa yang terserah. Dadekne bendahara apa dadekne jenenge tim bagian dapur enggak masalah, ibarat kata seperti itu." Apa kata Rasulullah? Jangan sahabatku, karena sesungguhnya kelak di yaumul hisab jabatan kekuasaan itu akan dimintai pertanggungjawaban dan hisabnya sangat berat. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi kita itu kemudian untuk yakni nominasi jabatan, untuk persaingan jabatan sampai kemudian terjadilah permusuhan di antara kita. Tidak layak. Apalagi ada lagi permusuhan yang sangat cukup ngeri sekali. Ini adanya fanatik massa atau fanatik ideologi. Nah, sehingga kemudian memunculkan permusuh. Jadi kalau udah fanatik massa, tekankan semuanya, apapun benderamu, padepokanmu, silahkan, tapi jangan sampai engkau fanatik. Kalau sudah fanatik, yang kita khawatirkan seperti dulu Aus dan Khazraj perang. Padahal satu marga sebenarnya. Suku Aus dan Khazraj itu kan sebenarnya kan dua bersaudara. Aus dan Khazraj ini dua bersaudara, tapi kemudian jenenge dua bersaudara biasa untuk Mas akhirnya gontok-gontokan to. Nah, tukokne kelambi tapi apa jenenge ora bareng, ora padha ngono wae, gontok-gontokan itu kan ya. Nah, apalagi karakter orang jahiliyah itu bagaimana kerasnya itu kan ya. Maka rekan-rekan semuanya, apapun kita itu basis masa kita, benderanya apa, padepokannya apa, nek padepokan sukunya apa itu kan, dari bangsa mana gitu kan, dari ormas apa, silahkan Anda kembangkan yakni potensimu di komunitasmu sendiri-sendiri, tapi jangan sampai kemudian merasa paling benar dan yang lain salah, merasa paling hebat sendiri yang lain salah. Jangan
Kita harus bersatu, harus bisa saling memahami selama kita itu masih sama-sama bertauhid atau sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Wallahi saya nggak tahu di satu komunitas ini apakah jenengan semua itu tapak suci, saya nggak tahu gitu kan ya. Tapi saya yakin mesti orang guru tapak suci, karena bisa jadi di sana ada yang nggak pernah ikut apa-apa kan gitu kan ya. Ya butuh apa jenenge, pengennya netral kan, ada kan yang modelnya kayak gini kan di antara jenengan, tapi bisa jadi ada yang ikut ini, ada yang ikut ini. Silahkan, nggak masalah, tapi jangan sampai ya ini merasa paling benar. Nggo namo ki opo? Namo iki isone guru apa jenenge klambi tok menange. Wah aku ki ya klambi yo awak yo ati. Lah. Jangan begitulah. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada kesalahan dari satu kelompok yang lain, terus kemudian jangan kemudian kita mutlak kita salahkan. Loh, tenan toh. Padahal itu cuma sebenarnya adalah kesalahan kecil. Jangan sampai kemudian menjadikan kita terfitnah darinya dan sampai kita kemudian bercerai-berai. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya asabiyah, fanatik. Rasulullah bersabda, "Man da'a ila asabiyah laisa minna. Laisa minna man da'a ila asabiyah." Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, siapa yang menyeru atas dasar ini asabiyah atau fanatik.